Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tondi Putra Tamamunte, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan memaparkan sebuah cerita tentang perkembangan Islam atau asal-usul terjadinya dinasti Umayyah. Oke. Apa itu dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah adalah dinasti yang berada di Damaskus, yaitu kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah masa Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Damaskus atau Syria pada tahun 661 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun latar belakang mengapa didirikannya dinasti Umayyah ialah bermula ketika Ali bin Abi Thalib berencana memecat Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam pada periode Umar dan Utsman. Sebagai khalifah keempat umat muslim, Ali tentu saja memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya dalam hal administrasi. Tetapi Muawiyah pada saat itu menolak dipecat oleh Ali. Muawiyah justru mendesak agar Ali mengusut kasus kematian Utsman terlebih dahulu. Muawiyah kemudian mengalungkan baju Utsman di mimbar Masjid Damaskus dan mengajak para pendukungnya untuk meminta diprosesnya kasus kematian Utsman. Bergejolaknya negeri Syam hingga orang-orang dari kabilah Kalb bersumpah untuk melaksanakan aksi balas dendam atas kematian Utsman. Kedua belah pihak memiliki argumentasi masing-masing dalam menyampaikan kepentingannya. Ali menegaskan bahwa dia adalah pemimpin yang harus ditaati, sehingga orang-orang muslim tidak akan menyamakan posisi antara Ali dan Muawiyah. Ali menjadi pilihan mereka dan oleh karena itu wajib bagi Muawiyah untuk membaiatnya dan taat kepadanya. Sedangkan argumen dari Muawiyah adalah bahwa walaupun Ali tidak ikut membunuh Utsman, akan tetapi ia dianggap telah melindungi pembunuh Utsman. Muawiyah tidak rela kecuali dengan menyerahkan para pembunuh sepupu jauhnya itu. Muawiyah juga menuntut Ali untuk mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan melepaskan diri dari urusan umat. Merespon hal ini, Ali pun berkata, "Kemudian mereka menemuiku untuk dibaiat, sedangkan saya sudah melepaskan diri dari urusan mereka. Mereka mengatakan, 'Naiklah menjadi pemimpin.' Namun saya menolak mereka hingga mereka merayuku berulang kali dan mengatakan, 'Naiklah, karena masyarakat tidak rela kecuali dengan kepemimpinanmu, wahai Ali. Dan kami takut jika engkau tidak mengambilnya, maka masyarakat akan cerai-berai.' Saya akhirnya menerima tawaran tersebut dan saya memimpin hanya bersandar pada satu kaki saja." Dalam perkataan Ali dalam kasus investigasi kasus Utsman, sebuah riwayat menyebutkan jika kelompok Muawiyah menginginkan adanya penetapan bahwa Utsman dibunuh secara zalim sehingga harus ditebus darahnya, sedangkan Ali tetap bersiteguh bahwa ialah yang berhak menjadi khalifah tanpa ada yang menentangnya dan membiarkan urusan para pembunuh Utsman diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berpendapat bahwa alasan Muawiyah untuk meminta tebusan darah Utsman dengan secepatnya adalah bahwa jika perkara Utsman diabaikan atau ditunda-tunda, maka akan terjadi tindak pidana yang lebih besar lagi, karena akan menjadi contoh bagi umat untuk bertindak sewenang-wenang kepada pemimpin-pemimpin mereka, dan akan membuat mereka berani menumpahkan darah atau perang dingin tersebut nampak terus mengalami eskalasi. Pada akhirnya, kedua pihak yang sudah tidak bisa bersatu sepakat untuk menggunakan cara peperangan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun keduanya tetap merasa bersalah karena akan mengorbankan umat Islam yang mereka cintai. Peperangan itu Mula-mulanya dimulai dengan beberapa orang saja dengan menggunakan satu kabilah.
Akan tetapi hal itu tidak mampu menyelesaikan masalah hingga mereka terpaksa harus saling menyerbu dengan menggunakan semua pasukan. Pasukan Ali seperti yang diriwayatkan berangkat dengan sekitar 5.000 hingga 100.000 pasukan, sedangkan tentara Muawiyah berangkat dengan 70.000 pasukan. Pertempuran itu kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Siffin. Pertempuran itu menurut riwayat telah menelan korban sebanyak 7.000 jiwa. Ini merupakan angka yang sangat besar karena pertempuran berlangsung tidak lebih dari 2 hari. Pertempuran tersebut memang sangat dahsyat dan belum pernah terjadi dalam Islam sebelumnya. Kekuatan kedua pasukan relatif imbang. Pasukan Muawiyah mula-mula mampu memenangkan medan perang, namun keadaan itu berbalik ketika komandan pasukan Ali, Ashtar an-Nakhai, berhasil menguasai dengan tentaranya. Menurut Yusuf al-Ish, seorang pakar sejarah Islam, ketika pasukan Ali hampir saja memenangkan pertempuran, Amr bin As menasihati Muawiyah untuk mengangkat mushaf di atas tombak-tombak mereka dan meminta perselisihan itu diselesaikan dengan kitab Allah. Usulan Amr bin As ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam sebagai peristiwa tahkim. Pihak Ali mula-mula menganggap itu sebagai tipu daya dari Muawiyah. Namun pada qurra dan ahli ibadah takut karena seakan mengingkari Al-Quran sebagai hukum jika mengabaikan ajakan Muawiyah. Mereka lalu menemui Ali untuk meminta supaya sang khalifah meminta penghukuman dengan Al-Quran tersebut. Akhirnya masing-masing pihak mengutus hakim. Amr bin As mewakili pihak Muawiyah dan Abu Musa mewakili pihak Ali. Dua hakim kemudian bertemu dan Amr bin As memulai pembicaraan. "Wahai Abu Musa, bukankah engkau mengetahui bahwa Utsman bin Affan dibunuh dengan zalim?" Abu Musa menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Bukankah engkau telah tahu bahwa Muawiyah dan keluarganya adalah para wali daripada Utsman?" Ia Abu Musa menjawab, "Ya." Lalu Amr bin As membaca Quran surah Al-Isra ayat 33 sebagaimana artinya, dan barang siapa dibunuh dengan zalim, maka kami diberikan ahli warisnya kekuasaan, dan janganlah melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya ia akan mendapat pertolongan. Hal ini meniscayakan kemenangan Amr bin As karena ayat tersebut merupakan hujjah yang kuat terhadap Abu Musa, yaitu jika Muawiyah adalah ahli waris Utsman, maka kenapa ia tidak dijadikan khalifah? Terlihat bahwa dalam perundingan ini yang cenderung dibincangkan adalah perihal kelayakan Ali sebagai khalifah, bukan siapa yang membunuh Utsman. Hal ini menunjukkan bahwa intensi terbesar Amr bin As sebagai penyambung lidah Muawiyah bukanlah untuk mengangkat Muawiyah menjadikan khalifah atau mencari pembunuh Utsman, melainkan lebih kepada menjatuhkan Ali dari kursi kekhalifahan. Amr bin As mengusulkan untuk mengembalikan perkara ini kepada permusyawaratan rakyat untuk memilih khalifahnya sendiri, karena ia sudah memengaruhi Abu Musa bahwa Ali tidak patut untuk terus memegang khalifah. Hasil dari perundingan atau tahkim memutuskan bahwa Utsman dibunuh secara zalim dan perselisihan harus dihentikan dengan cara menurunkan Ali dan menyerahkan kekhalifahan kepada permusyawaratan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib melihat hasil ini dan dengan sangat terpaksa menerimanya, meskipun banyak sahabat terutama dari pihak Ali berselisih tentang validitas tahkim tersebut, karena hasil perundingan itu tidak tertulis dan dipersaksikan. Namun peristiwa tahkim tersebut menjadi satu gejala runtuhnya dinasti Khulafaur Rasyidin. Perundingan tahkim tersebut melahirkan sosok bernama Abdurrahman bin Muljam yang kecewa karena sang khalifah sudah berani memutuskan dan menerima hukum berdasarkan rapat manusia.
Ia kemudian menebas Ali dengan pedang beracun saat hendak mengimami sholat subuh berjamaah pada 19 Ramadan 49 Hijriah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah. Sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersekutukan umat Islam dalam satu pemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah atau tahun persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut sebagai masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis atau musyawarah, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Adapun sistem pemerintahan dan para khalifah dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria selama berkuasa di Syria. Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Dan ngomong-ngomong, di dalam dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki atau sistem turun-temurun, sedangkan ini adalah sistem pertama kali di dalam pemerintahan Islam. Yang dulunya sistem Khulafaur Rasyidin ialah musyawarah atau memilih siapa yang lebih baik. Muawiyah bin Abi Sufyan mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa apartemen, yaitu yang pertama Diwanul Khatam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarki-dinastis yang saya sebut sebelumnya, itu kepemimpinan secara turun-temurun, mulai memperkenalkan di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi kekhalifahan menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Adapun dinasti Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari 41 sampai 132 Hijriah atau dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah
yaitu Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid 683 sampai 683 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam 641 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan 665 sampai 705 Masehi. Yang keenam Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz 770 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik 744 Masehi saja. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 744 Masehi saja juga. Dan yang terakhir Marwan bin Muhammad 744 sampai 750 Masehi. Dan kekhalifahan yang 14 ini berjalan sampai 90 tahun. Oke teman-teman, adapun kemajuan-kemajuan di masa dinasti Umayyah akan saya jelaskan di 5 bidang, yaitu yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang kesehatan, yang keempat di bidang kemiliteran, dan yang kelima yaitu terakhir di bidang kebudayaan. Adapun kemajuan dinasti Umayyah di bidang politik ialah yang pertama, pengenalan sistem suksesi monarki turun-temurun dalam kekhalifahan. Sebelum dinasti Umayyah, pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah atau syura seperti yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun, di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Umayyah, terjadi perubahan besar. Ia menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Ini menjadi awal dari sistem monarki dinasti, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Yang kedua yaitu pembentukan birokrasi yang terorganisir dan efisien. Pada masa dinasti Umayyah, sistem birokrasi pemerintahan mengalami perkembangan pesat dan menjadi lebih terorganisir. Kekhalifahan membagi wilayah kekuasaan yang luas menjadi beberapa provinsi. Masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Untuk mendukung kelancaran administrasi, mereka membentuk lembaga-lembaga pemerintahan khusus seperti yang mengurus pajak, keuangan, militer, serta tugas surat menyurat resmi. Selain itu, dinasti Umayyah juga memanfaatkan keahlian para birokrat non-Arab, terutama dari Persia dan Bizantium, yang sudah berpengalaman dalam administrasi negara. Dengan struktur yang lebih sistematis ini, pemerintahan Umayyah menjadi lebih efisien dan mampu mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas dan efektif. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem pajak dan keuangan yang terstruktur. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pajak dan keuangan ditata secara lebih sistematis untuk mendukung stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Mereka memberlakukan dua jenis pajak utama, kharaj yaitu pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah, non begitu pula konsep-konsep Arab, tanah Arab dan non-muslim maupun muslim. Dan jizyah yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan kebebasan menjalankan agama mereka di bawah kekuasaan Islam. Pajak-pajak ini menjadi sumber pemasukan utama negara dan digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan, pembangunan, serta memperkuat angkatan bersenjata
Sistem ini dijalankan secara terorganisir melalui lembaga keuangan negara, sehingga menambah kekuatan dan kestabilan kekhalifahan Umayyah dalam mengelola wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Adapun bidang yang kedua yaitu bidang pendidikan. Apa saja kemajuan dinasti Umayyah di bidang pendidikan? Yang pertama yaitu pembentukan pusat-pusat pembelajaran di beberapa kota besar. Pada masa dinasti Umayyah, pusat-pusat pembelajaran mulai terbentuk di kota-kota besar seperti Damaskus, Mekah, dan Madinah. Di sini, ulama mengajarkan ilmu agama, tafsir, fikih, dan bahasa Arab, meskipun belum ada madrasah formal. Pembelajaran ini terjadi di masjid atau tempat umum dan menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam di masa mendatang. Yang kedua yaitu dimulainya penerjemahan karya asing. Pada masa dinasti Umayyah, kegiatan penerjemahan karya-karya asing mulai dilakukan, meski belum seintensif pada masa Abbasiyah. Usaha ini merupakan langkah awal dalam menyerap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban besar seperti Yunani, Persia, dan India. Karya-karya penting dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan keilmuan dan mendukung kebutuhan administratif serta intelektual negara. Beberapa karya medis dari tokoh Yunani seperti Hippocrates dan Galen mulai dikenalkan. Begitu pula konsep-konsep astronomi dan matematika dari India, meskipun jumlah karya yang diterjemahkan masih terbatas, masa ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam di era berikutnya. Yang ketiga yaitu pembukuan hadis. Salah satu kemajuan penting dalam bidang pendidikan pada masa dinasti Umayyah adalah dimulainya pembukuan hadis. Sebelumnya, hadis Nabi disampaikan secara lisan. Namun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, muncul kesadaran untuk mendokumentasikan secara tertulis guna menjaga keasliannya. Sebagaimana dulu juga Umar bin Khattab juga mengkhawatirkan, sebagaimana dulu terjadi perang yang dimana banyak para hafiz ikut berperang dan gugur di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar berpendapat atau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya kita harus membukukan Al-Quran karena ditakutkan hilangnya Al-Quran secara tertulis yang menyebabkan para hafiz berguguran dan takutnya Al-Quran tidak sempurna karena para hafiznya berguguran. Muncul kesadaran untuk mendokumentasikannya secara tertulis guna menjaga keasliannya. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan ulama seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis Nabi. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu hadis dan sistem pendidikan Islam di masa selanjutnya. Adapun kemajuan yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Apa saja kemajuan dinasti Umayyah di bidang kesehatan? Yang pertama, munculnya profesi tabib atau dokter yang terlatih. Pada masa dinasti Umayyah, profesi kedokteran mulai berkembang dengan lebih terstruktur. Sebelumnya, praktik pengobatan lebih banyak dilakukan oleh individu yang tidak memiliki pelatihan formal. Namun, pada masa Umayyah, tabib atau dokter mulai dilatih secara lebih terorganisir, seringkali melalui sistem rumah sakit atau bimaristan yang dibangun di berbagai kota besar seperti Damaskus. Tabib yang terlatih ini tidak hanya merawat penyakit fisik, tetapi juga mempraktikkan prinsip-prinsip kedokteran yang lebih ilmiah, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi medis Yunani dan Persia. Mereka juga dilibatkan dalam pendidikan medis di rumah sakit dan membantu dalam pengajaran teknis pengobatan yang benar. Dengan demikian, profesi tabib menjadi lebih terhormat dan penting, dan ini menandai awal dari profesionalisasi kedokteran dalam dunia Islam.
Yang kedua yaitu pengenalan sistem rumah sakit yang melayani semua kalangan. Dinasti Umayyah mendirikan dan mengelola rumah sakit atau bimaristan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Sebelumnya, layanan kesehatan cenderung terbatas pada golongan elit atau masyarakat berstatus tinggi. Namun, dengan didirikannya bimaristan, rumah sakit tersebut berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan perawatan medis secara inklusif. Bimaristan tidak hanya menawarkan layanan medis, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan bagi para calon dokter atau tabib dan tenaga medis lainnya. Selain itu, rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti apotek, ruang perawatan, dan tempat bagi para pasien untuk mendapatkan pengobatan secara terorganisir. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Umayyah dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas tinggi seluruh masyarakat, terlepas dari status sosial mereka. Yang ketiga yaitu penyebaran obat-obatan dan teknik pengobatan. Pada masa dinasti Umayyah, pengetahuan tentang obat-obatan dan metode pengobatan mulai tersebar luas, baik di dalam wilayah kekuasaan Islam maupun ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Pengaruh besar dalam hal ini berasal dari tradisi medis Yunani, Persia, dan India yang telah diterjemahkan dan dipelajari oleh para ilmuwan Muslim. Obat-obatan yang digunakan di bimaristan, rumah sakit yang didirikan oleh dinasti Umayyah, meliputi ramuan herbal dan teknik pengobatan yang lebih maju, seperti pembedahan dan perawatan luka. Para tabib atau dokter yang terlatih mulai menggunakan pengobatan yang lebih ilmiah dan sistematis yang dipelajari dari teks-teks medis klasik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penyebaran pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada dunia Arab, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah yang lebih luas melalui perdagangan, ekspansi militer, dan pertukaran budaya. Dengan demikian, penyebaran obat-obatan dan teknik pengobatan ini membantu memperkaya sistem perawatan kesehatan di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Bidang yang keempat yaitu bidang kemiliteran. Apa saja sih kemajuan dinasti Umayyah di bidang kemiliteran? Yang pertama yaitu reformasi perlengkapan dan senjata. Pada masa dinasti Umayyah terjadi reformasi penting dalam perlengkapan dan senjata militer yang mendukung kekuatan pasukan mereka dalam pertempuran. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan kualitas senjata yang digunakan, seperti pedang, tombak, panah, dan belati yang dibuat lebih tajam dan tahan lama untuk meningkatkan daya serang dan ketahanan dalam pertempuran. Selain itu, perlengkapan pelindung seperti baju zirah dan perisai juga diperbaiki dengan desain yang lebih ringan, namun tetap efektif dalam memberikan perlindungan kepada pasukan. Selain senjata dan perlindungan individu, reformasi juga meliputi perkembangan mesin pengepungan seperti balista dan katapel yang digunakan untuk menghancurkan benteng musuh atau menyerang pertahanan yang lebih kuat. Ini memungkinkan pasukan Umayyah untuk menembus pertahanan musuh yang sebelumnya sulit ditembus. Selain itu, peningkatan dalam kualitas dan mobilitas kavaleri yang menggunakan kuda perang juga sangat penting. Pasukan berkuda ini dilengkapi dengan senjata ringan namun mematikan, seperti busur, pedang yang memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan melakukan serangan mendalam, memberikan keunggulan strategis dan pertempuran. Reformasi dalam perlengkapan dan senjata ini membuat pasukan Umayyah lebih efektif dalam menghadapi berbagai jenis medan pertempuran, dari pertempuran langsung hingga pengepungan kota yang berperan besar dalam ekspansi wilayah kekuatan mereka. Yang kedua yaitu pembangunan armada laut. Pada dinasti Umayyah,
Kekuatan angkatan laut atau naval mulai dibangun dan diperkuat sebagai bagian dari strategi militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan dan memperluasnya. Sebelumnya, dunia Islam lebih fokus pada kekuatan darat, tetapi pada masa Umayyah ada perhatian serius terhadap pentingnya kontrol laut. Pembangunan armada laut ini mencakup pembentukan kapal-kapal perang yang lebih besar dan lebih canggih yang digunakan untuk berbagai tujuan militer seperti penyerangan terhadap wilayah musuh di pesisir dan pertahanan wilayah pantai dari ancaman eksternal. Selain itu, armada ini juga membantu mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi perekonomian dan keberlanjutan kekuasaan Islam. Kekuatan laut ini menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi kekuatan Bizantium di wilayah Mediterania. Armada Umayyah juga digunakan dalam pertempuran besar seperti pertempuran di laut yang berperan dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan Umayyah, khususnya di kawasan Afrika Utara dan Spanyol atau juga dulu disebut Andalusia. Dengan adanya armada laut yang lebih kuat, dinasti Umayyah mampu memperkuat posisi mereka dalam konflik-konflik dengan kekuatan maritim lain dan melindungi wilayah pesisir dari ancaman musuh. Yang ketiga yaitu perkembangan organisasi militer yang terstruktur. Pada masa dinasti Umayyah, struktur dan organisasi militer mulai diperkuat dan lebih terorganisir. Dinasti Umayyah memanfaatkan pendekatan yang lebih sistematis dan membentuk pasukan yang tidak hanya terdiri dari tentara sukarela, tetapi juga pasukan yang terlatih dan profesional. Pengembangan ini termasuk pembentukan unit-unit militer yang terstruktur, yang terbagi dalam berbagai divisi seperti infanteri, kavaleri, dan pasukan elit. Pasukan ini dilatih dengan disiplin dan memiliki komando yang jelas, memungkinkan mereka untuk bertindak lebih efisien di medan perang. Organisasi militer yang lebih terstruktur juga memudahkan koordinasi antara unit-unit yang berbeda dan memungkinkan pasukan untuk melaksanakan strategi yang lebih kompleks. Selain itu, pada masa dinasti Umayyah juga terjadi pembentukan pangkalan militer dan strategi perekrutan tentara yang lebih terorganisir, termasuk penggunaan pasukan dari berbagai wilayah kekuasaan Islam yang baru ditaklukkan. Pendekatan ini membuat dinasti Umayyah memiliki tentara yang siap tempur dan dapat diandalkan, yang berperan penting dalam ekspansi wilayah mereka secara keseluruhan. Pengembangan organisasi militer yang terstruktur ini meningkatkan kemampuan pasukan Umayyah untuk bertempur dengan lebih efisien dan efektif, serta memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan lebih mudah. Bidang yang terakhir, yang kelima, yaitu bidang kebudayaan. Apa saja kemajuan dinasti Umayyah di bidang kebudayaan? Yang pertama yaitu perkembangan seni arsitektur. Pada masa dinasti Umayyah terjadi kemajuan pesat dalam bidang arsitektur yang terlihat terutama dalam pembangunan masjid dan istana. Arsitektur Umayyah menggabungkan pengaruh-pengaruh dari budaya Romawi, Persia, dan Arab lokal, menciptakan gaya yang khas. Salah satu contoh terbesar adalah Masjid Agung Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Al-Walid I. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid pertama yang memiliki elemen-elemen arsitektur Islam seperti lengkungan, kubah, dan mozaik yang menampilkan pemandangan alam dan elemen-elemen agama. Selain itu, masjid ini juga memiliki halaman yang luas dan ruang sholat yang megah. Selain masjid, istana-istana yang dibangun oleh para khalifah Umayyah seperti Qas al-Khair, al-Syarqi, dan Qars al-Khirah juga menunjukkan kemajuan dalam arsitektur. Istana-istana ini seringkali dihiasi dengan lukisan dinding, mozaik, dan kolom-kolom yang terinspirasi dari seni Romawi dan Persia, mencerminkan kemewahan dan keindahan desain yang menggabungkan elemen-elemen lokal. Selain keseluruhan seni arsitektur, pada masa dinasti Umayyah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah atau kediaman penguasa, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kebudayaan Islam yang berkembang pada masa itu. Yang kedua yaitu perkembangan sastra.
Pada masa dinasti Umayyah, sastra Arab terutama dalam bentuk puisi mengalami kemajuan yang signifikan. Puisi pada masa ini sangat penting sebagai sarana ekspresi sosial, politik, dan budaya, dan menjadi bagian integral dari kebudayaan awal Islam. Para penyair Umayyah banyak menulis puisi yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan seperti perjuangan perang, politik, dan cinta. Puisi-puisi ini juga sering dipergunakan untuk menciptakan pesan-pesan tentang kekuasaan khalifah, kehidupan di istana, serta perasaan pribadi penyair. Sastra pada masa ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Arab pra-Islam, tetapi juga diperkaya dengan pengaruh budaya dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan, seperti Persia dan Bizantium. Salah satu ciri khas sastra Umayyah adalah kecenderungannya untuk mengekspresikan romantisme dan keindahan alam, serta kesedihan atau kerinduan terhadap tempat atau orang yang jauh. Yang ketiga yaitu bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Masa dinasti Umayyah, bahasa Arab diangkat menjadi bahasa resmi dalam administrasi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Sebelumnya, dalam wilayah yang luas dan beragam budaya seperti Kekaisaran Umayyah, banyak bahasa yang digunakan seperti bahasa Yunani, Persia, dan Aram. Namun khalifah-khalifah Umayyah mengambil langkah untuk menentukan wilayah yang sangat luas tersebut dengan menjadikan bahasa Arab sebagai lingua franca. Penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi tidak banyak memperkuat identitas Islam, tetapi juga mempercepat proses penyebaran Islam dan memperlancar administrasi negara yang semakin kompleks. Di bidang administrasi, dokumen resmi, surat menyurat, dan kebijakan negara ditulis dalam bahasa Arab yang memperkuat posisinya sebagai bahasa pemerintahan dan komunikasi. Hal ini juga membantu dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam ke berbagai wilayah yang dikuasai. Selain itu, bahasa Arab menjadi bahasa utama dalam ilmu pengetahuan dengan banyak karya ilmiah, filosofi, dan kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menjadikannya pusat pembangunan ilmu pengetahuan pada masa itu. Bahasa Arab juga berkembang menjadi bahasa sastra yang kaya dengan banyak karya puisi dan prosa yang ditulis dalam bahasa ini. Setiap pemerintahan pasti ada masa kemundurannya. Di dalam dinasti Umayyah juga terdapat masa kemunduran dan faktor runtuh-runtuhnya dinasti Umayyah. Apa saja? Kapan masa kemunduran dan faktor runtuhnya dinasti Umayyah? Menjelang akhir kekuasaannya, dinasti Umayyah mengalami masa-masa penuh gejolak dan ketidakstabilan pemerintahan. Pemerintahan pusat mulai kehilangan kendali atas wilayah kekuasaan yang sangat luas. Di berbagai daerah muncul perlawanan dan pemberontakan yang semakin sulit dikendalikan. Kekuasaan khalifah semakin dipertanyakan, sementara kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan terus menurun. Dalam situasi yang semakin kacau, muncul gerakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas, keluarga dari paman Nabi Muhammad. Gerakan ini tumbuh kuat, terutama di kawasan Khorasan, dan berbagai menghimpun banyak dukungan, dipimpin oleh Abu Muslim. Revolusioner mulai bergerak maju dan menggulingkan kekuasaan Umayyah melalui pertempuran besar di tepi Sungai Zab pada tahun 750 Masehi. Khalifah terakhir dinasti Umayyah atau yang disebut sebagai Marwan II melarikan diri, namun akhirnya terbunuh. Dengan jatuhnya pemerintahan Umayyah, kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah yang kemudian memulai era baru dalam sejarah Islam. Meskipun demikian, satu keturunan Umayyah atau yang disebut sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menyelamatkan diri dan melanjutkan kejayaan Umayyah di Andalusia atau yang disebut sebagai Spanyol. Dengan begitu, dinasti Umayyah resmi runtuh di timur, namun masih bertahan dan berkembang di barat dalam bentuk kekuasaan baru. Dan adapun faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpuasan sosial.
Salah satu penyebab utama keruntuhan dinasti Umayyah adalah ketidakpuasan sosial yang meluas di kalangan rakyat. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah cenderung bersifat aristokratif, di mana jabatan penting diisi oleh keluarga Bani Umayyah atau kerabat dekat mereka. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil di kalangan masyarakat non-Arab seperti suku-suku Persia, Berber, dan Mawali atau kaum non-Arab yang masuk Islam. Meskipun Islam mengajarkan kesetaraan, dinasti Umayyah memperlakukan Mawali secara diskriminatif, terutama dalam sistem perpajakan dan kedudukan politik. Mawali dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan Muslim Arab dan tidak diberi kesempatan untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu faktor yang memicu pemberontakan dari kaum non-Arab. Faktor yang kedua yaitu konflik internal dan dinasti. Konflik internal di dalam tubuh dinasti Umayyah juga turut mempercepat keruntuhannya. Setelah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal adil dan reformis, dinasti Umayyah menghadapi tantangan berupa persaingan kekuasaan dan perebutan tahta di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik semacam ini melemahkan stabilitas politik dan pemerintahan. Kepemimpinan yang tidak konsisten serta korupsi di kalangan elit Umayyah membuat rakyat semakin kehilangan kepercayaan. Khalifah yang tidak kompeten seperti Yazid II dan Walid II memperburuk situasi dengan gaya hidup mewah dan kontras dengan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Adapun faktor yang ketiga ialah perlawanan dari kaum Syiah dan Khawarij. Dinasti Umayyah menghadapi perlawanan sengit dari kelompok-kelompok yang merasa tidak terwakili dalam sistem pemerintahan. Kelompok Syiah yang mendukung kepemimpinan keturunan Ali bin Abi Thalib menentang legitimasi dinasti Umayyah. Mereka menganggap kekhalifahan Umayyah sebagai bentuk perebutan kekuasaan secara tidak sah. Sementara itu, kelompok Khawarij yang muncul akibat perpecahan politik pada masa awal Islam menolak pemerintahan dinasti Umayyah dan menyerukan pemberontakan. Meskipun jumlah mereka relatif kecil, aksi-aksi kelompok ini mengganggu stabilitas di wilayah kekhalifahan. Faktor yang keempat yaitu pemberontakan Abbasiyah. Pemberontakan Abbasiyah merupakan salah satu faktor penentu yang mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan ini dimulai pada pertengahan abad ke-8 dengan dukungan luas dari kelompok non-Arab, Mawali, dan kalangan Syiah. Dinasti Abbasiyah berhasil menggalang dukungan dengan menyuarakan isu keadilan sosial dan mengkritik diskriminasi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab. Khalifah terakhir dinasti Umayyah atau yang disebut sebagai Marwan II tewas dalam pertempuran tersebut, menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah di timur. Faktor yang terakhir adalah ancaman eksternal. Selain tantangan internal, dinasti Umayyah juga menghadapi ancaman dari luar. Serangan dari Bizantium di wilayah perbatasan dan pemberontakan suku-suku lokal di Afrika Utara semakin melemahkan posisi mereka di Eropa. Kekalahan pasukan Umayyah dalam pertempuran Poitiers pada tahun 732 Masehi menghentikan ekspansi mereka ke wilayah utara semenanjung Iberia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinasti Umayyah tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di wilayah yang luas.
Kurangnya koordinasi dan sumber daya yang memadai menjadi hambatan dalam menghadapi ancaman eksternal secara efektif. Dan itulah cerita atau selayang pandang dinasti Umayyah, yang dimana juga dinasti Umayyah tidak hanya satu, tetapi yang akan diteruskan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu dinasti Umayyah kedua. Karena video saya udah 80 menit, maka cukup sampai sini saja. Kalau memang rame, next time saya akan bahas Umayyah kedua. Oke, saya tutup. Saya Tondi Putra Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.